Salam bahagia, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya Subakar Maresen, saya ingin mengulas, kita ingin membahas terkait dengan hukum kepariwisataan. Karena hukum kepariwisataan ini merupakan salah satu pembelajaran bagi kita semua untuk memahami bagaimana yang kita sebut dengan pariwisata, kepariwisataan, gitu ya, dalam konteks yang lebih luas, kepariwisataan ini diatur oleh hukum. Jadi saudara-saudara, mungkin kalau kita sekarang ada di Bali, gitu, mendengar istilah pariwisata itu hal yang sangat lazim kita dengar, hal yang biasa. Bahkan pariwisata merupakan salah satu bisnis atau salah satu hal yang sangat penting di Bali ini. Saudara-saudara, berbicara pariwisata tentu sangat dekat dengan istilah perjalanan, istilah turis, istilah tourism, gitu ya. Kemudian berbicara pariwisata, pasti kita juga sangat dekat dengan istilah destinasi wisata. Tetapi di balik itu semua, ketika kita berbicara pariwisata, banyak aspek-aspek lain yang perlu menjadi pertimbangan dan perlu kita pahami, baik itu persoalan yang bersifat privat ataupun hal-hal yang bersifat publik. Mungkin saudara-saudara mulai mempelajari tentang hukum pariwisata, kalian dihadapkan pada persoalan-persoalan terkait dengan administrasi. Mungkin kalau mau bepergian ke luar negeri, kita harus punya paspor, kita punya visa, gitu ya. Kemudian hingga akhirnya kita mengenal yang namanya money changer, kemudian kita mengenal sampai ke hal-hal detail terkait dengan bisnis pariwisata. Mungkin di antara kalian adalah pelaku pariwisata atau pelaku bisnis pariwisata. Makanya persoalan-persoalan pariwisata itu tidak hanya berbicara, atau kepariwisataan itu tidak hanya berbicara bagaimana kita jalan-jalan, bagaimana kita berkunjung ke suatu tempat, gitu. Tetapi berbicara kepariwisataan ini lebih luas dimensinya, lebih cakupannya lebih kompleks, dan dia bersifat multidimensi. Saudara-saudara, di Indonesia pengaturan terkait dengan kepariwisataan itu sudah diatur dengan undang-undang. Ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Mungkin kalau kita mengkaji undang-undang ini sangatlah penuh dengan nilai falsafah. Kemudian undang-undang ini sangat penuh dengan konsep-konsep mungkin di Bali yang kita kenal dengan Trihita Karana. Karena pengaturan pada undang-undang ini juga sangat erat kaitannya dengan bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau kita merujuk pada konsideran sebagaimana diatur di dalam undang-undang kepariwisataan, saudara-saudara, mungkin Anda bisa melihat bahwa sebenarnya para pembentuk undang-undang ini sangat meyakini sekali bahwa alam, flora fauna yang merupakan sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, gitu ya, serta peninggalan purbakala. Nanti mungkin ke depan kita akan berbicara tentang yang kita sebut dengan istilahnya cagar budaya. Nah, itu juga ada pengaturannya, ada undang-undang pengaturannya. Kemudian ada hal-hal yang bersifat peninggalan sejarah, seni budaya, yang merupakan sumber daya dan modal pembangunan pariwisata. Nah, jadi hal-hal yang bersifat karunia Tuhan, kemudian hal-hal yang bersifat peninggalan-peninggalan sejarah ini merupakan modal dasar. Nah, sehingga kenapa kalau kita tanya misalnya pariwisata, wisatawan, mengapa berkunjung ke Bali sebagai contoh ya? Oh, Bali itu sangat menarik. Dia berbeda dengan Amerika, katakan begitu. Bali itu penuh dengan kebudayaan, tari-tarian, kemudian penuh dengan flora fauna ataupun artifisial yang dibuat oleh manusia, misalnya seperti subak,
kemudian seperti dengan terasering yang begitu indah. Nah, ini yang memberikan nuansa yang berbeda sehingga para wisatawan itu merasa sangat tertarik untuk datang ke Bali. Jadi kepariwisataan juga merupakan tujuannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat gitu. Jadi kalau kita melihat dalam konteks yang lebih tinggi lagi dalam Pancasila maupun dalam konteks Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional kita, bahwa negara ini hadir tujuannya mensejahterakan kehidupan rakyat. Sehingga negara akan menggunakan berbagai macam instrumen, ataupun negara ini hadir melihat peluang-peluang apa saja yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah ketika kita memiliki kebudayaan, ketika kita memiliki yang namanya warisan peninggalan sejarah, sumber daya alam. Nah, ini semua akan dijadikan sarana-sarana atau dijadikan modal dasar untuk mensejahterakan rakyat. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan singkat ketika kita mulai memahami undang-undang kepariwisataan. Kita mulai dari konsiderannya atau dasar pertimbangannya kenapa undang-undang ini dibentuk. Kemudian lebih lanjut bahwa sebenarnya kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan hak asasi manusia. Jadi ketika ada orang berkeinginan melakukan kunjungan ke daerah yang lain atau negara lain, ini merupakan hak asasi manusia. Dan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Jadi, meskipun kepariwisataan ini ataupun meskipun sumber daya alam, kebudayaan ini memang memberikan kontribusi ketika wisatawan hadir ke Indonesia, mereka bisa menikmatinya, mereka bisa istilahnya melakukan suatu penelitian di Indonesia gitu. Tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan. Di sana ada unsur perlindungan hukum. Dalam arti apa? Supaya tidak kebudayaan kita terdegradasi dengan kepentingan-kepentingan lain. Supaya kebudayaan kita, alam kita, kemudian sumber daya alam kita tidak melulu dijadikan hanya sebagai sasaran-sasaran pemenuhan kebutuhan yang bersifat materialistis saja. Jadi hal ini juga harus didukung dengan perlindungan-perlindungan supaya apa? Terjamin, lestari, berkelanjutan. Nah, itu pada titik poinnya. Nah, akhirnya endingnya adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi begitu bagaimana nilai-nilai falsafah yang terkandung di dalam konsideran undang-undang kepariwisataan. Jadi bukan hanya serta-merta kita secara kuantitas menghadirkan wisatawan sebanyak-banyaknya ke Indonesia atau sebanyak-banyaknya menghadirkan wisatawan ke Bali, sehingga semua kamar-kamar hotel penuh akan wisatawan. Kemudian semua rencar-rencar disewa, travel penuh disewa oleh wisatawan. Bukan seperti itu, tetapi bagaimana dalam konteks kepariwisataan ini juga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bali contohnya. Tapi di satu sisi juga harus diperhatikan problem-problem lain yang bisa diakibatkan oleh adanya kepariwisataan. Misalnya lingkungan terdegradasi, sampah, ya, kemudian kesehatan. Apalagi dalam konteks saat ini kita berhadapan dengan yang namanya pandemi COVID-19, ya. Coronavirus ini juga memberikan perubahan cara berpikir yang sangat radikal terhadap kehidupan manusia saat ini. Coronavirus akhirnya meluluhlantahkan sistem perekonomian di Indonesia yang terkorelasi dengan pariwisata, khususnya di Bali. Di mana-mana kita lihat sekarang hotel kosong, bandara kosong. Nah, bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Sehingga mungkin ada pemikiran, apakah model pariwisata dulu masih bisa kita pertahankan, atau kita membuat
semacam model-model pariwisata baru atau produk dan jasa kepariwisataan yang baru, sehingga permasalahan-permasalahan dahulu seperti sampah, penyakit ini dapat kita hindari. Jadi kalau kita berbicara kepariwisataan itu sangat sangat kompleks sekali, saudara-saudara. Kemudian kalau kita berbicara pembangunan kepariwisataan, ini diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Jadi tantangan kita terkait dengan kepariwisataan itu sangat kompleks sekali. Siapkah kita sebagai warga negara Indonesia? Siapkah kita sebagai generasi saat ini menghadapi berbagai macam perkembangan, baik teknologi, menghadapi berbagai macam perkembangan, baik dalam konteks tantangan saat ini ada bencana non alam, pandemi ini. Nah, ini sebuah hal ini harus betul-betul dilakukan suatu mitigasi, ya katakanlah mitigasi risiko. Sehingga dalam konteks kepariwisataan kita tidak hanya berbicara wisatawan datang kemudian dia memberikan keuntungan atau membayar hotel begitu. Jadi tidak hanya semata-mata seperti itu. Jadi banyak aspek yang harus diperhatikan. Saudara-saudara, pada pertemuan ini atau pada kesempatan ini saya hanya memberikan semacam ulasan umum saja terkait dengan kepariwisataan atau hukum kepariwisataan. Tapi pada prinsipnya kenapa dibutuhkan hukum untuk mengatur kepariwisataan? Karena memang hukum itu diadakan, tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, tujuannya untuk menjaga hak-hak, kemudian tujuan dari hukum adalah untuk menjaga situasi tetap harmonis. Hukum juga di satu sisi dirancang sebagai aturan-aturan yang menjaga pola perilaku manusia, tingkah laku manusia. Dan dalam hal ini mungkin nanti akan ada wisatawan yang datang ke Bali contohnya. Jadi menjaga pola perilaku baik warga negara asing, warga negara Indonesia dalam kesehariannya berinteraksi, sehingga ketika terjadi konflik of human interest, hukum ini hadir sebagai penengah menyelesaikan persoalan ini. Nah, jadi bagaimana hukum ini berperan di dalam kepariwisataan, nanti ke depan kita akan bahas lagi lebih detail. Jadi pada prinsipnya pada saat ini saya ingin memberikan gambaran yang lebih umum saja terkait dengan hukum kepariwisataan, sehingga ada bekal dasar bagi saudara-saudara khususnya yang berminat untuk mempelajari hukum kepariwisataan, sehingga ada hal atau ruang-ruang diskusi bagi kita ke depan untuk secara detail membahas lagi terkait dengan kepariwisataan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini cukup sekian. Kita akan bertemu pada sesi-sesi berikutnya terkait dengan hukum kepariwisataan. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Terima kasih.